Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Nurul Fajrian, NIM 2110202013, Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas PAIA 2021. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pengelolaan Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Husna Lutfia MPD. Baiklah, langsung saja pada materi pertama, yaitu membahas mengenai pengertian dan hakikat pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran sendiri itu berasal dari dua kata, yaitu pengelolaan dan pembelajaran. Pengelolaan berasal dari kata kelola yang artinya mengurus, melakukan, dan juga menyelenggarakan. Selain itu, adapun istilah lain dari kata pengelolaan ini yaitu manajemen, yang berarti keterlaksanaan dan penataan suatu kegiatan. Sedangkan pembelajaran sendiri berasal dari kata belajar yang artinya suatu kegiatan untuk memperoleh suatu informasi atau ilmu pengetahuan. Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru dalam mengembangkan kreativitas berpikir untuk meningkatkan kemampuan dalam menguasai pengetahuan yang baik dalam materi pembelajaran. Nah, maka dengan demikian pengelolaan pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mengatur, memanajemen aktivitas pembelajaran berdasarkan konsep dan juga prinsip-prinsip pembelajaran, sehingga dapat tercapainya tujuan pembelajaran yang lebih efektif dan juga efisien. Nah, pengelolaan pembelajaran ini itu sering dipadankan dengan manajemen pembelajaran, karena pada dasarnya manajemen pembelajaran itu merupakan pengaturan semua kegiatan pembelajaran yang di dalamnya terkategorikan dalam kurikulum inti dan maupun penunjang. Dalam pengelolaan pembelajaran itu terdapat 3 indikator, yakni yang pertama perencanaan pembelajaran, yang kedua proses pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga yaitu pengawasan. Nah, pengelolaan pembelajaran pada hakikatnya mengacu pada suatu upaya untuk mengatur aktivitas pembelajaran agar tujuan pembelajaran itu tercapai dengan efektif dan juga efisien sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran atau prinsip-prinsip pengajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran sendiri ini merupakan seluruh komponen yang ada di dalam pembelajaran, baik itu mengacu pada bagaimana upaya peserta didik dapat terlibat aktif di dalam pembelajaran dan juga bagaimana peranan guru dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, materi kedua membahas mengenai pendekatan belajar mengajar. Pendekatan pembelajaran sendiri memiliki arti sebagai cara yang ditempuh oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran agar konsep yang disajikan itu dapat beradaptasi kepada siswa. Nah, oleh karenanya, metode pembelajaran dan juga strategi pembelajaran yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut itu bersumber dari pendekatan tertentu. Nah, di dalam pembelajaran sendiri terdapat 2 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan yang berorientasi kepada siswa, yang kedua sebaliknya, pendekatan yang berorientasi kepada guru atau seorang pendidik. Adapun macam-macam dari pendekatan pembelajaran ini, yang pertama yaitu pendekatan kontekstual, di mana adanya keterkaitan antara materi yang sedang dipelajari atau yang telah dipelajari dengan situasi dunia nyata pada siswa. Yang kedua yaitu pendekatan konstruktivisme, di mana pendekatan ini guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam menggali ilmu pengetahuannya sendiri. Yang ketiga yaitu pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan deduktif yaitu cara mengolah suatu informasi
dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus. Sedangkan pendekatan induktif yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menarik kesimpulan dari suatu kejadian. Yang keempat yaitu pendekatan konsep, di mana pendekatan ini mengarahkan siswa menggali atau menguasai konsep secara benar. Yang kelima yaitu pendekatan proses. Pendekatan ini menekankan pada proses belajar dan juga aktivitas siswa dalam menggali ilmu pengetahuan dan dapat diimplementasikan kepada kehidupan sehari-hari. Nah, adapun tujuan dari pendekatan pembelajaran ini sebagai pedoman umum dalam menyusun langkah-langkah metode pembelajaran yang akan digunakan. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu membahas mengenai metode belajar mengajar. Metode sendiri itu berasal dari kata metodos yang artinya jalan atau cara. Maka metode pembelajaran merupakan cara, model, atau bentuk kegiatan belajar lainnya yang diterapkan oleh seorang pendidik kepada anak didiknya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Cakupan metode pembelajaran ini lebih kecil dibandingkan strategi ataupun model pembelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi metode pembelajaran itu tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, melainkan beberapa faktor yang kompleks. Di antaranya yaitu guru, siswa, tujuan, kegiatan belajar, situasinya, dan juga fasilitas. Nah, metode mengajar ini harus dapat membangkitkan motif dan juga minat belajar siswa. Selain itu juga, metode pembelajaran harus dapat memberikan kesempatan kepada siswanya untuk mewujudkan hasil karya. Ada banyak sekali metode pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru. Beberapa di antaranya yaitu metode pembelajaran ceramah atau metode ceramah. Metode ini sering sekali digunakan oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran, di mana metode ini terjadi hanya satu arah, yaitu guru menyampaikan ilmu pengetahuan atau informasi kepada siswanya. Yang kedua, metode diskusi, di mana metode ini membentuk kelompok-kelompok kecil, lalu memberikan hasil kegiatannya kepada kelas. Yang ketiga, yaitu metode karya wisata, di mana metode ini mengajak siswanya untuk belajar di luar, lalu berinteraksi langsung kepada lingkungan kelas dan juga lingkungan sekitarnya. Adapun juga metode mind mapping, di mana metode ini menggunakan peta pikiran, di mana siswa dapat membuat catatan-catatan kreatif mungkin. Nah, dalam metode pembelajaran itu sangat diperlukan prinsip-prinsip metode pembelajaran. Di sini, guru tidak hanya sebagai penyampai informasi saja, melainkan sebagai fasilitator pembelajaran yang dapat mempengaruhi motivasi, pemahaman, dan juga perkembangan anak didik. Baiklah, selanjutnya materi mengenai teknik-teknik belajar mengajar. Teknik sendiri merupakan suatu metode yang dirancang untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu sehingga dapat tercapainya tujuan yang telah diharapkan atau yang telah direncanakan. Sedangkan pembelajaran sendiri merupakan suatu interaksi yang dilakukan oleh guru kepada anak didiknya sehingga dapat terjadinya suatu perubahan, baik itu tingkah laku, pemikiran, dan lain sebagainya, sehingga dapat terjadi pula tercapainya tujuan yang telah diharapkan. Maka dari itu, teknik pembelajaran merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru untuk menyelesaikan bahan-bahan pembelajaran yang telah dipilih oleh guru tersebut untuk peserta didiknya. Nah, teknik pembelajaran ini haruslah sesuai dengan pembelajaran yang akan digunakan dan juga harus sesuai dengan pendekatan yang akan digunakan. Nah, adapun beberapa macam-macam teknik pembelajaran diantaranya yaitu yang pertama teknik diskusi, di mana suatu cara mengajar dengan cara memecahkan masalah yang dihadapi, baik itu
2 orang maupun lebih. Adapun teknik penemuan dan simulasi, teknik inquiry, teknik karya wisata, di mana teknik ini mengajak siswanya untuk belajar di luar kelas sehingga dapat berinteraksi langsung kepada lingkungan sekitarnya. Ada juga teknik eksperimen atau uji coba, dan yang terakhir yaitu teknik problem solving. Materi selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar. Kita ketahui bahwa setiap kegiatan belajar mengajar itu tentunya menginginkan keberhasilan yang terukur. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal ini berarti minat belajar siswa yang dipengaruhi oleh keadaan siswa itu sendiri. Faktor internal memiliki beberapa aspek, yaitu aspek fisiologis dan juga aspek psikologis. Aspek fisiologis merupakan keadaan atau kondisi umum jasmani seseorang. Berkaitan dengan ini, kondisi organ-organ khusus seperti tingkat kesehatan pendengaran, penglihatan, yang sangat mempengaruhi siswa dalam menyerap informasi ataupun pembelajaran. Sedangkan aspek psikologi sendiri meliputi tingkat kecerdasan atau intelijensi sikap siswa, bakat siswa, minat, motivasi, perhatian, kematangan, dan juga kesiapan. Nah, faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa tersebut, yaitu kesehatan, intelijensi dan bakat, minat dan motivasi, dan juga cara belajar. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar siswa tersebut, bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitar siswa, diantaranya pendekatan belajar, kondisi keluarga, guru, dan cara mengajarnya, kesempatan yang tersedia, motivasi sosial, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Hal tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar pada siswa. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa faktor-faktor keberhasilan belajar mengajar ini merupakan hal yang sangat diharapkan guru dalam membantu untuk melaksanakan tugasnya. Selanjutnya membahas mengenai pengembangan dan pemanfaatan strategi belajar mengajar. Pengertian strategi pembelajaran. Strategi sendiri itu berasal dari kata strategos yang artinya suatu cara untuk memperoleh kemenangan dalam suatu peperangan. Nah, strategi dalam pembelajaran merupakan cara untuk menyeleksi ataupun mengurutkan proses belajar atau kegiatan pembelajaran dalam suatu lembaga pendidikan. Dengan demikian dapat meningkatkan kualitas pendidikan untuk diterapkan pada peserta didik. Strategi pembelajaran ini yang telah tersistematis atau yang telah disusun mampu merubah tatanan yang tadinya belum kondusif menjadi sebuah strategi yang efektif dan juga efisien. Nah, selain itu ada pun beberapa macam strategi pembelajaran, di antaranya yang pertama strategi pembelajaran problem based learning, strategi pembelajaran active learning, strategi pembelajaran inquiry, strategi pembelajaran berbasis teknologi, dan juga ada strategi pembelajaran collaborative learning. Pengembangan strategi pembelajaran ini merupakan suatu proses yang melibatkan perencanaan, implementasi, dan juga evaluasi berbagai metode dan juga pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau yang telah direncanakan. Manfaat strategi pembelajaran adalah agar siswa itu terbiasa belajar dengan perencanaan yang telah disesuaikan dengan kemampuan diri sendiri. Strategi pembelajaran efektif bukan hanya tentang mentransfer ilmu pengetahuan, melainkan juga menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna. Selanjutnya, materi yang ketujuh ini membahas mengenai variasi mengajar dalam pembelajaran. Pengertian variasi mengajar sendiri merupakan suatu proses pendekatan mengajar yang dilakukan oleh seorang guru
pada kegiatan pembelajaran dengan menggunakan berbagai macam cara mengajar seperti metode, strategi, dan juga teknik yang bertujuan untuk meningkatkan perhatian ataupun pemahaman peserta didiknya dan juga untuk membangkitkan keinginan belajar peserta didik. Nah, adapun inti dari tujuan proses variasi mengajar ini yaitu menumbuh kembangkan perhatian dan minat peserta didik agar belajar lebih baik lagi. Sedangkan manfaat keterampilan variasi mengajar ini merupakan dapat melibatkan peserta didik berpartisipasi dalam berbagai kegiatan proses pembelajaran. Nah, dan juga dengan bervariasinya cara guru mengajar, maka akan membentuk sikap positif bagi peserta didik terhadap gurunya. Pada dasarnya, komponen ataupun dimensi dalam variasi mengajar ini dibagi menjadi 3 kategori besar, yaitu variasi gaya mengajar, variasi media dan juga bahan pembelajaran, dan juga variasi interaksi antara guru dan juga siswa. Variasi mengajar dalam pembelajaran melibatkan perubahan dalam gaya mengajar dan juga menggunakan metode pembelajaran seperti media, sumber belajar, contoh interaksinya, dan juga kegiatan peserta didik untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan juga lebih bermakna. Sebaliknya, apabila tidak ada variasi dalam mengajar, maka siswa akan mengalami kebosanan karena pembelajaran yang monoton dan juga mengakibatkan siswa tersebut kurang antusias dalam belajar. Selanjutnya, materi yang terakhir mengenai pengelolaan kelas. Kita ketahui bahwa sebagai pendidik, seorang guru itu dituntut mampu mengelola kelas, yaitu menciptakan dan juga mempertahankan kondisi kelas yang optimal bagi tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, maka dari itu, pengelolaan kelas merupakan upaya yang dilakukan oleh seorang guru untuk menciptakan dan juga mempertahankan serta mengembang tumbuhkan motivasi belajar untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan atau yang telah ditetapkan. Guru sebagai pengelola kelas merupakan orang yang mempunyai peranan yang strategis, yaitu orang yang merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di dalam kelas. Tujuan pengelolaan kelas untuk menciptakan dan menjaga kondisi kelas agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan sasarannya. Karakteristik kondisi kelas yang mendukung keberhasilan belajar mengajar yaitu kelas memiliki sifat merangsang dan juga menantang untuk selalu belajar, memberikan rasa aman, dan memberikan kepuasan kepada peserta didik setelah melaksanakan kegiatan belajar di kelas. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas yaitu tidak ada respon dari murid, perhatian murid yang bercabang, kekacauan penafsiran antara guru dan juga siswa, serta kurang perhatian murid karena guru menjelaskan materi yang sangat monoton. Nah, maka dari itu, guru hendaknya dapat mengelola kondisi kelas secara baik untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang terjadi dalam kelas itu perlu dipertimbangkan, direncanakan, dan juga dikelola dengan baik dalam usaha meningkatkan keberhasilan proses belajar mengajar. Demikianlah penyampaian dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.